Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Ya, kita langsung saja mulai dari penjumlahan bilangan biner. Penjumlahan bilangan biner itu prinsipnya sama saja dengan penjumlahan bilangan lainnya, baik itu bilangan oktal, bilangan heksadesimal, maupun bilangan desimal. Di sini tetap akan ada carry in maupun carry out. Dalam hal ini, penjumlahan bilangan biner hanya ada 4 kemungkinan. Kemungkinannya itu yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0 dengan carry out 0, ya. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1 dengan carry out 1, 0, maaf, 0 tambah 1 sama dengan 1 dengan carry out 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1 dengan carry out 0. 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry out atau pindahan keluaran adalah 1. Perlu kita ingat di materi sebelumnya bahwa carry out itu akan ada jika hasil penjumlahannya itu nilainya lebih besar dari angka tertinggi suatu sistem bilangan. Dalam hal ini misalnya 1 tambah 1 itu adalah 2 dalam bilangan desimal. Sehingga kalau dalam bilangan biner 1 ditambah 1 nilainya adalah 0 dengan carry out 1. Oke, inilah 4 kemungkinan dalam penjumlahan bilangan biner. Kita langsung saja menggunakan contoh. 1, 1, 1, 0 ditambah dengan 1, 1, 1, 1. Oke, kita selesaikan. Di sini tetap akan saya tuliskan ada C out, C in, maupun ada sum. Oke. 0 ditambah 1 adalah 1. Ya, berarti C in-nya ini 0, C out-nya adalah 0. Oke, kita ingat yang 4 kemungkinan tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya 1 ditambah 1, ya. Berarti ini karena carry out-nya 0, berarti carry in-nya juga 0. 1 ditambah 1, kalau dalam bilangan desimal itu sama dengan 2, karena di dalam bilangan biner itu tidak ada angka 2, hanya tertinggi 1, berarti carry out-nya adalah 1. Sesuai dengan 4 kemungkinan tadi. Berarti 1 ditambah 1, dia akan menjadi 0 dengan carry out 1. Oke. Atau sederhana kalau kita mau mengartikannya, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 itu tidak ada di dalam bilangan biner. Sehingga hasilnya adalah 2 kurangi dengan 2, karena basisnya 2 adalah 0 dengan carry out 1. Inilah dia, ya. Carry out 1, ya. Berikutnya. Carry out ini, ya, akan berpindah jadi carry in. Akan masuk menjadi carry in, sehingga ini akan menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya. 1 tambah 1 tambah 1. Ini artinya adalah 3, berarti kurangi dengan basisnya. Ya. 3 dikurang 2 sama dengan 1 dengan carry out 1. Ya. Oke, atau bisa jadi kita bilang, ya. 1 ditambah 1 adalah 0, ya. Carry out 1 ditambah 0 ditambah 1 berarti akan menjadi 1. Kalau kita merujuk kepada 4 kemungkinan tadi, yaitu 1, ya, 1 yang berasal dari carry in ini 1
ditambah dengan 1 sama dengan 0, ya. Kita tulis saja 0 di sini. Misalnya hasilnya adalah 0 dengan carry out 1. Ya, carry out 1 berarti di sini adalah tinggal 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke. Kalau tidak mau seperti itu juga kita bisa menyamakan dia dengan bilangan desimal, ya. Misalnya 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Berapa hasilnya? Kurangkan dia dengan basis bilangannya, yaitu 3 kurang 2 sama dengan 1 dengan carry out 1. Oke, sama saja. Kalau mau menggunakan 4 kemungkinan itu juga bisa. Oke. Jadinya di sini carry out-nya senilai 1 akan bergeser ke sini jadi 1. Oke. Berikutnya ini juga akan menjadi 1. Carry in, ya. 1 ditambah 1 tambah 1 akan sama dengan 1 dengan carry out 1. Ya. Akan menjadi seperti ini. Sehingga carry out 1, ya. Carry out dari sini 1, berarti ada carry in-nya adalah 1. Ya, di sini carry out-nya akan jadi 0 karena 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Oke. Oke, ulangi. Mungkin masih kurang paham. Saya ulangi lagi di sini, ya. Saya ulangi lagi dengan angka yang sama. 1110 ditambah dengan 1111. Oke. Sini ada carry out, ada carry in. Ya. Carry in-nya 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1, berarti carry out-nya 0. Carry out ini akan bergeser ke sebelah kiri, jadi carry in. Sekarang 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0 dengan carry out 1. Karena ada 4 kemungkinan tadi, 1 tambah 1 adalah 0, carry out 1. Ya. Tadi seperti ini, 1 tambah 1 sama dengan 2, kurangi dengan basisnya, sehingga hasilnya adalah 0 dengan carry out 1. Kemudian ini akan menjadi carry in-nya 1 karena pergeseran dari carry out, ya. Kemudian 1, ya, tulis saja di sini, 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 kurangi basisnya 2, ya, sama dengan 1 dengan carry out 1 karena 3 lebih besar dari 1 dengan basis bilangan tertingginya. Atau kita bisa gunakan yang di sini adalah 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan CO adalah 1, ya. Berarti carry out-nya sudah 1, berarti di sini adalah 1 tambah 1 ini akan menjadi 0 carry out 1, ya. Nah, berarti tinggal 0 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke, carry out 1. Berarti berikutnya di sini carry out-nya akan menjadi 1. Ya. Nah, sekarang kembali lagi di sini misalnya kita tulis di sini saja 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 3 dikurangi 2, ya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti besarnya 1 dengan carry out 1. Oke. Carry out ini akan bergeser ke belah kiri menjadi carry in, ya. Kita anggap saja di sini dia naik, ya. Tambahkan dengan 0, 0, ya. Berarti besarnya adalah 1 dengan carry out 0. Tidak ada atau tidak lebih dari bilangan nilai tertinggi dari suatu bilangan biner, sehingga hasil dari penjumlahan 110 dengan 111 sama dengan
11101. Kalau kita membuktikan, silahkan kita rubah saja menjadi bilangan desimal. Misalnya 11110 ini sama dengan berapa ini? 1, 2, 4, 8 berarti sama dengan 14 ya. 14 tambahkan dengan 15 sama dengan harusnya adalah 29. Nah, di sini coba kita lihat apakah ini 29. Kita notasikan saja ya. Ya, 16 tambah 8, 24, 28, 29. Ini sama dengan 29. Berarti ini sudah bisa kita nyatakan betul hasilnya. Oke. Bisa dipahami ya? Ya, ingat ada 4 kemungkinan. 0 tambah 1 sama dengan 1 carry out 0, 0 tambah 0 sama dengan 0 carry out 0, 1 tambah 0 sama dengan 1 dengan carry out 0, 1 ditambah 1 sama dengan 0 dengan carry out 1. Ya. Ingat, karena kita berpikirnya sederhana saja, 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya, karena 2 tidak ada dalam bilangan linear, sehingga bagaimana sumnya? Berarti sumnya adalah 2 dikurangi basisnya, itu 2 kurangi 2 sama dengan 0 dengan carry out 1. Itulah yang 4 kemungkinan yang ini. Jadi untuk kemungkinan keempat ini bisa kita artikan adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita kembali lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ini 2 ini lebih besar dari basis bilangannya. Dari nilai tertinggi bilangan, nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi yaitu 1. Berarti 2 lebih besar dari 1 sehingga ada C out senilai 1 dengan nilainya adalah 2 kurang 2 sama dengan 0. Ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan C out 1. Nah, itu yang saya sampaikan. Tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Misalnya kita kerjakan contoh soal yang ini ya. Kita kerjakan lagi. 1101 tambahkan 1111 itu sama dengan 1 tambah 1 sama 0, berarti ada carry out 1 menjadi carry in ya. 1 tambah 1 menjadi 0 dengan carry out 1 menjadi carry in. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 dengan carry out 1. Kita sudah tahu tadi kan 1 tambah 1 tambah 1 sama 3, 3 kurang 2 sama dengan 1 ya. Jadi carry out-nya 1 menjadi carry in. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi ada 1 hasilnya dengan carry out 1 ya. Kita ini tambahkan saja dan ini. Oke, bisa. Untuk latihan selanjutnya silahkan dicoba masing-masing di rumah. Supaya kita sekarang kita akan melanjutkan ke materi mengenai pengurangan bilangan biner. Nah, pada pengurangan bilangan biner juga berlaku hal yang sama dengan pengurangan bilangan-bilangan yang lain. Seperti halnya tadi perjumlahan juga ada 4 kemungkinan, yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0 dengan borrow in atau pinjaman masukannya adalah 0. Kemudian 0 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Dengan pinjaman masukan 1 ya. Pinjaman masukan 1. Kalau kita mau memahami ini sederhana saja. 0 kurang 1 itu sama dengan 1. Kenapa? Kalau saya memahaminya seperti ini. 0 harus meminjam dari yang di sebelahnya. Pinjamnya 1, tapi nilainya 2. Ya, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1 dengan borrow in sama dengan 1. Ini sama saja. Ya. Dari sini dasar dan untuk mendapatkan 4 kemungkinan ini. Berarti 0 kurang 1 sama dengan 1 dengan borrow in 1. 1 kurang 0 ya, 1 kurang 0 sama dengan 1 pinjaman masukan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0 pinjaman masukan 0. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk pengurangannya akan sama saja. Misalkan ini dengan mudah saja kita selesaikan 1 1 1 1 kurangi dengan 1 0 1 1 ya. 1 kurang 1 0. Berarti borrow in-nya adalah 0, borrow out-nya adalah
0. Oke. Kemudian 1 kurang 1 juga 0. Borrow in juga 0, borrow out 0. Kemudian 1 kurang 0 sama dengan 1. Borrow in 0, borrow out 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi borrow in-nya juga 0, borrow out-nya 0 karena tidak perlu meminjam. Ya, paham ya? Oke, saya rasa untuk pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan miliar akan berlatih lebih banyak lagi soal-soal untuk lebih memahami lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.